Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin dari bawah Bapak Ibu tidak melihat saya secara jelas karena saya hampir sama tinggi dengan ini ya. Saya mau jinjit juga ini. Baik, coba Bapak Mama tutup telinga, tangan dua-dua ditutup di telinga. Kalau saya berbicara, Bapak Mama mendengarkan? Tidak ya, tipis. Mungkin sayup-sayup terdengar atau mungkin juga tidak mendengarkan. Aktivitas mendengar hanya bisa dilakukan oleh telinga. Betul ya? Selain telinga, tidak ada organ lain pada tubuh yang bisa menjalankan fungsi itu. Saat Bapak Mama tutup telinga, tangan tidak bisa mendengar. Kaki atau mata tidak bisa mendengar. Yang menjalankan fungsi mendengar itu hanya telinga. Karena itu telinga yang baik, dia akan sangat berpengaruh pada respon yang diberikan dalam satu percakapan. Kalau telinga kita mengalami kekurangan dalam hal mendengar, kadang-kadang kita merespon tidak seperti apa yang orang tanyakan. Karena itu Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 15 dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saya kira maksud Yesus jelas bahwa telinga di sini bukan hanya organ yang letaknya ada di kiri dan kanan kepala, tapi telinga yang harus dimanfaatkan secara baik menurut fungsinya, yaitu mendengar. Aktivitas mendengar mungkin terkesan sepele, Bapak Ibu. Untuk kita yang punya fungsi pendengaran yang baik, lihatlah pada beberapa orang yang harus menggunakan alat bantu supaya mereka bisa mendengar. Tapi bagi kita yang normal, mungkin aktivitas itu terkesan sepele. Karena setiap waktu, untuk bunyi apapun, telinga kita akan menangkap bunyi itu secara spontan. Karena memang itu fungsinya. Tapi dalam konteks penyampaian Musa, aktivitas mendengar tidaklah sesepele itu. Bapak Mama semua bawa Alkitab, dan kita baca Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Memperhadapkan berkat dan kutuk di hadapan umat Israel itu seperti memperhadapkan satu grand design tentang apa yang akan mereka terima kalau mereka pilih salah satu. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa memperhadapkan kepada mereka, ini berkat dan ini kutuk. Manusia cenderung memilih berkat daripada kutuk. Dalam doa-doa kita kepada Tuhan, yang kita minta selalu berkat dan bukan kutuk. Dalam kekurangan kita minta supaya diberkati. Dalam sakit kita minta supaya kita diberkati. Dalam kebahagiaan dan kelimpahan kita juga tetap minta supaya kita diberkati. Mereka yang berkekurangan, yang tidak mampu, mereka berdoa minta diberkati. Mereka yang kaya, mereka yang mampu, mereka juga berdoa minta diberkati. Yang kita mau adalah berkat. Berkat itu mengiring perjalanan kita. Bahkan dalam sejumlah ritual, dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu, ada ritual tolak bala pada musim-musim tertentu. Karena orang tidak suka musibah, orang tidak suka bencana, orang tidak suka bala, orang tidak suka kutuk. Kutuk bukan sesuatu yang menyenangkan. Tidak pernah kita minta kutuk dalam doa-doa kita. Atau mungkin saat kita berdoa, kita minta Tuhan mengutuk orang lain. Mungkin. Ucapan kutuk berbanding terbalik dengan ucapan berkat. Dan tentu saja dalam kehidupan
kita yang diberkati akan berbeda dengan kehidupan yang dikutuk. Negeri Kanaan itu tanah perjanjian, Bapak Ibu. Tanah itu dijanjikan dengan sumpah Allah kepada nenek moyang orang Israel. Negeri Kanaan digambarkan sebagai negeri yang kaya. Di sana berlimpah sekali susu dan madu. Maka tentu saja tanah perjanjian itu tanah berkat. Dijanjikan bahwa itu negeri kaya melimpah dengan susu dan madu. Dia tanah berkat dan bukan tanah kutuk. Karena itu jadi pertanyaan, kalau tanah perjanjian itu tanah berkat, kenapa Musa harus memperhadapkan juga kutuk kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke sana? Kenapa tidak semata-mata Musa memperhadapkan berkat? Ini berkat yang akan kamu terima. Tapi dia juga memperhadapkan kutuk. Apakah kehidupan di tanah berkat itu tidak otomatis membuat orang-orang yang tinggal di sana ikut diberkati? Kenapa bangsa Israel harus diperingatkan juga tentang kutuk? Bapak Mama, coba ada yang bisa menjawab? Kenapa harus kutuk juga? Kita mau masuk tanah berkat, tapi yang Musa perhadapkan itu bukan hanya berkat, dia perhadapkan juga kutuk. Kenapa, Bapak Mama? Ya, kenapa dia juga harus hadapkan kutuk? Berkat adalah begini-begini, tapi kutuk juga bisa kau alami ketika begini-begini. Karena tidak mendengarkan suara Tuhan, itu kutuk. Tapi kenapa dia harus perhadapkan itu? Ini karena ini tanah berkat, toh? Tanah di mana melimpah susu dan madu. Kenapa kutuk juga diperhadapkan? Firman Tuhan bilang, roh penurut, tetapi daging itu lemah. Bahwa engkau akan tinggal di tanah perjanjian, melimpah di sana susu dan madu. Tapi karena kedaginganmu lemah, engkau harus juga diperhadapkan tentang kutuk. Bahwa ketika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, dan engkau menyimpang pada Allah yang lain, saat itu berkat tidak menjadi bagianmu, Bapak Mama. Hanya semata-mata engkau mendengar. Karena itu kenapa tadi saya bilang, Bapak Mama, tutup telingamu. Apakah engkau mendengarkan suara saya? Tidak. Ada yang bilang tipis. Telinga berfungsi untuk mendengar. Tapi apakah maksud Tuhan dengan mendengar itu hanya sebatas engkau mendengar? Tidak. Engkau harus mendengar, lalu menyimpan dalam hati semua yang kau dengar. Karena itu Bapak Mama majelis jemaat, setiap kali mau doa baca firman, Bapak Mama pasti akan selalu berdoa, biarlah firman yang kami dengar tetap tinggal dalam hati, supaya kami melakukan. Itu artinya Anda tidak hanya mendengar dari kiri lalu keluar ke kanan, tapi Anda mendengar tersimpan dalam hati untuk kemudian dilakukan. Itulah yang dimaksudkan dengan mendengar. Dan itu menjadi dasar pertama kenapa berkat itu diberi. Berkat itu diberi pertama-tama ketika engkau memberi telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan setelah engkau mendengarkan, perdengarkan itu lagi kepada yang lain. Tidak bisa engkau mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian dia keluar begitu saja. Tidak akan ada berkat. Berkat ataupun kutuk, keduanya berkaitan dengan mendengarkan. Saya tahu Bapak Mama di rumah, juga termasuk saya. Kalau kita omong anak tidak dengar, Anda marah. Anda kesal kalau diomong berulang-ulang dia tidak dengar.
Bayangkan untuk berkat dan kutuk dimulai dari mendengarkan. Kenapa harus diperhadapkan berkat dan kutuk? Karena sekalipun mereka bangsa pilihan, roh mereka penurut, tapi daging mereka lemah. Kelemahan daging itulah yang membuat kadang-kadang kita dengar dan kita melupakan. Karena itu kita perlu Roh Kudus menolong kita mendengar dan tidak melupakan, menyimpan di dalam hati untuk kemudian dilakukan. Maka negeri Kanaan yang kaya dengan susu dan madu, yang adalah negeri perjanjian, tanah berkat, akan tetap ada sebagai tanah berkat bagi orang-orang yang diberkati. Tapi tidak bagi mereka yang dikutuk, sebab mereka menyimpang kepada Allah yang lain. Orang Israel selalu membandingkan keadaan mereka di Mesir dan keadaan mereka di padang gurun. Mereka lupa bahwa fokus harus diarahkan ke depan. Kalau Anda berjalan ke Kanaan, fokusmu harus tertuju ke Kanaan, bukan kembali ke Mesir. Sebab Mesir itu menjadi kenangan. Tujuan mereka adalah Kanaan. Tapi dalam pengembaraan yang adalah tempat perlintasan di padang gurun, orang Israel selalu bersungut-sungut. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Untuk apa engkau membawa kami keluar untuk kami mati sia-sia di padang gurun? Mereka selalu bilang Mesir lebih baik dari padang gurun. Tetapi Kanaan jauh lebih kaya dari Mesir. Mesir disebut sebagai tempat terbaik oleh Tuhan. Tapi Musa bilang Kanaan jauh lebih baik dari Mesir. Mereka bilang Kanaan adalah negeri yang dipelihara. Musa bilang Kanaan itu negeri yang dipelihara Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Kalau pemeliharaan dari awal sampai akhir, lalu berulang lagi tahun itu, maka itu artinya setiap kali perjalanan tidak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Karena Dia mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Tapi itu saudara-saudara, maka semua kekayaan Kanaan akan menjadi bagian mereka kalau mereka mendengarkan suara Tuhan. Tapi kutuk akan mereka alami ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Kekayaan dan kelimpahan Kanaan tidak akan menjadi bagian mereka. Langit akan tertutup sehingga hujan tidak turun dan tanah tidak akan mengeluarkan hasil. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya kemudian berrefleksi. Itulah kenapa setiap kali bapak-bapak selesai panen dan kemudian akan mulai musim tanam yang baru, bapak-bapak akan berdoa. Sebab memohon berkat itu lebih baik daripada kutuk. Dan demikian kita, sebelum perjalanan panjang pelayanan tahun 2023, ada baiknya kita berkumpul memohon penyertaan Tuhan supaya perjalanan ini tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Tidak melihat Getsemani dengan semua cerita yang sebelum saya datang ke sini itu cerita saya di dalam. Kita berjalan ke depan, mengalami sesuatu yang baru yang disediakan sepanjang perjalanan maju bersama dengan Tuhan. Berkat dan kutuk diperhadapkan juga kepada saya dan saudara. Kalau saya dan saudara mendengarkan perintah Tuhan, berkat melingkupi kita. Tapi jika tidak kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak mendengarkan suara Tuhan, kutuk ada pada kita. Ketika badan diakonia melakukan pelayanan diakonia, mereka sedang memperdengarkan suara Tuhan kepada jemaat-jemaat yang mendapatkan pelayanan itu, bahwa kasih Tuhan harus
bersama, kita putus program, kalau dalam perjalanan kita tidak mau bekerja apa yang sudah kita putus bersama, memperdengarkan suara Tuhan bagi mereka yang kita layani. Semua pertemuan yang kita dengar, kalau yang sudah kita dengar, kita perdengarkan kepada orang lain. Paulus Roma 10 ayat 17 menulis, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak orang yang sudah dikuatkan, yang sudah dipulihkan ketika Bapak Mama pergi melayani mereka, memperdengarkan